stoikiometri. Stoikiometri judul babnya mah belum apa-apa udah gitu. Stoikiometri atau stoikiometri itu perhitungan kimia. Dia ada beberapa judul subbabnya. Pertama, hukum dasar kimia. Yang kedua baru tadi konsep mol. Konsep mol. Nah, yuk kita mulai dari hukum dasar aja dulu. Pertama, yang hukum dasar. Hukum dasar kimia. Ada 5. Ada 4 aja, karena yang satu lagi bisa masuk ke konsep mol ya. Yang pertama adalah hukum Lavoisier. Lavoisier itu nulisnya begini, orang Prancis, France. Dia ngomong bahwa masa sebelum reaksi, masa sebelum Rx itu reaksi ya, itu sama dengan masa setelah reaksi. Setelah reaksi. Itu hukum Lavoisier. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini. Maksudnya contoh ya langsung. Reaksi itu gini ya. A plus B jadi, bisa bolak-balik, bisa satu kali aja ya. C plus D. Ini disebutnya adalah reaktan. Reaktan atau pereaksi. Atau pereaksi. Pereaksi. Gitu ya. Yang ini disebutnya adalah produk. Atau hasil reaksi. Nah, ini yang pereaksi atau reaktan disebutnya sebelum reaksi. Yang produk disebutnya setelah reaksi. Jadi ketika misal saya punya Mg plus O2 itu jadi 2 MgO. Misal si ini 12 gram, yang ini 8 gram. Maka yang ini adalah 20 gram. Kenapa? Karena sebelum reaksi harus sama dengan setelah. 12 tambah 8, 20. Ini total 20. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu sebelum sama setelah. Kayak gitu. Itu hukum Lavoisier. Yang kedua adalah hukum Proust. Proust atau disebut dengan perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap. Perbandingan tetap. Nah, cuman di sini dia harus punya syarat dulu. Syaratnya terpenuhi. Hukum Lavoisier. Syarat terpenuhi. Hukum Lavoisier. Gitu. Jadi harus masa sebelum sama dengan masa sesudah. Begini. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel dia. Ya. Misal saya punya reaksinya FES. Fe plus S jadi FES. Gitu. Nah, terus gimana? Ada ditampilkan tabel gini. FES. Ini FES. Nah, misalkan yang ini 7 gram ya maksudnya. Tambah 6 gram. Tapi hasilnya adalah 11 gram. 11 gram. Terus misalnya yang ini 14, yang ini 8 gram. Ini 22 gram. Nah, pertanyaannya itu nggak jauh dari seperti ini nih. Berapa perbandingan
Fe terhadap S. Nah, pertanyaannya itu caranya gimana? Caranya cari yang massa sebelum sama dengan massa sesudah. Yang mana? Yang satu atau yang dua? Bingung, Kak. Bingung ya? Belum. Massa setelah. Yang sebelum reaksi itu Fe sama S kan ya? Ini Fe sama S. Ini Fe sama S. Nah, ini sebelum. Setelahnya kan ini. Cari yang masa sebelum sama dengan masa sesudah. Coba kita lihat. 7 tambah 6 berapa? 13. FES-nya ternyata 11. Berarti nggak sama dong. Ya nggak? Kalau ini 14 tambah 8. 22, benar? Benar. Berarti ini yang akan kita bandingkan. Lihat perbandingannya. Fe sama S. Fe-nya 14. S-nya 8. Diperkecil jadi 7 banding 4. Itu perbandingan Fe dan S. Gitu. Berarti sebenarnya yang nomor 1 itu si S-nya itu bukan 6 gram. Kalau pengen jadi 11 itu 4 gram. Jadi ini seharusnya tuh sebenarnya 4 gram. Tapi yang tersedianya 6 gram. Maka sebenarnya yang nomor 1 itu yang kebentuk jadi FES itu 11 gram. Tapi ada sisa. Sisa siapa? Si S. Sisa 2 gram. 2 gram ya? 2 gram S. Gitu. Sok, siapa yang masih bingung? Boleh. Gitu ya. Pokoknya mah cari yang masa sebelum sama dengan masa sesudahnya dulu. Baru kita bisa menentukan berapa perbandingannya. Itu untuk hukum Gauss. Oke. Kalau tidak ada, oke, next. Aku nggak akan ini deh. Nggak akan hapus. Tapi aku screenshot aja dulu. Si lupa. Nah. Yang bekas kelas 12 tadi. Yuk. Hukum yang ketiga itu adalah hukum Dalton. Salah, biru ya. Dalton. Hukum Dalton. Apa itu hukum Dalton? Dalton itu perbandingan berganda. Perbandingan berganda. Nah, maksudnya perbandingan berganda, contohnya begini. Saya punya unsur C, misalkan ya, C sama O. Kan ada dua kemungkinan, bisa jadi dia CO aja atau CO2. Perhatikan, di sini O-nya 1, di sini O-nya 2. C-nya mah tetap 1, gitu kan ya. Jadi ini yang dimaksud dengan perbandingan berganda. Salah satunya sama, C kan. Satunya lagi punya perbandingan. Si O-nya perbandingannya berapa? 1:2. Nah, contoh nyatanya gimana? Contoh nyatanya sering kayak gini. Sering ada clue-nya. Senyawa 1, senyawa 2. Kurang bawah. Senyawa 1, senyawa 1, senyawa 2. Nah, di sini ada unsur A sama unsur B. Unsur A sama unsur B. Total senyawa harus 100% ya. Total senyawa harus 100%. Ini harus 100%. Aduh. Harus 100%. Misal, senyawa 1, si A-nya 40%. Berarti B-nya berapa? 60. Ya, sip. 60%. Yang kedua, 50-50. 50%, 50%.
Nah, pertanyaannya selalu begini kalau si Dalton. Berapa perbandingan A misalkan ya, jika B-nya dibuat tetap atau B-nya tetap gitu ya, B-nya tetap. Nah, gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah lihat perbandingan B. B itu 5, salah deh. 60-50% ya. Persen. Berarti sebenarnya perbandingannya berapa? 6:5. Supaya sama gimana? Supaya sama tuh tetap ya. Tetap tuh berarti sama. Berarti atas kali 5, bawah kali 6. Ya enggak? Nah, inilah yang jadi faktor. Ini yang jadi faktornya. Kali 5 kali 6. Maka kalau nanyanya si A, berarti A-nya berapa tuh? 40%, ini 50%. Berarti ya udah, ini pun sama. Kali 5, kali 4, kali si faktor. Gitu. Berapa tuh? 200. 300. Berarti perbandingannya 2:3. Gitu. Berarti perbandingan A, jika B-nya tetap adalah 2:3. Gitu. Gimana? Siap? Siap. Kalau ada yang tanyain aja. Aku bingung kayak tadi misalkan. Nggak apa-apa. Nah. Aku mau nanya dulu. Boleh. Itu yang 50% itu dikali berapa? 6 atau 4? Oh ini? Yang A. Yang A-nya kali 6? Ya. Oh, oke. Ya, kali 6. Karena dikali faktor yang ini nih. Gitu. Jadi kita tahu B yang tetapnya dulu berapa kali berapa. Nah, si faktor ini yang nantinya bakal dikalikan yang ditanya. Itu harus dapat faktornya dulu berapa. Itu. Yes, kita lanjut ya. Kalau ada yang ditanyain dulu, boleh. Potong aja ya. Nomor berikutnya itu adalah hukum gay, lusak. Gay, kita lusak. Nah, hukum gay lusak itu menunjukkan, kemarin udah belajar persamaan reaksi ya, ada berarti tahu ada yang namanya koefisien. Perbandingan volume itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien. Nah, perbandingan volume berbanding dengan perbandingan koefisien. Jadi misalnya begini contoh. Ini contohnya agak banyak. Jadi saya kasih gini, contoh 1. Misalnya saya punya bentar ya. C3H8 plus O2 jadi CO2 plus H2O. Ini kan koefisiennya 5 ya, disetarain ya. 3, ini 4 ya. Nah, misalkan saya punya ini 20 mili. Lihat, si C3H8 koefisiennya berapa? 1. Dia 20 mili. Berarti untuk O2 dia berapa mili? Berapa mili coba? Dia koefisiennya 5. Untuk koefisien 1, dia 20 mili. Berarti untuk koefisien 5, gimana? Bingung?
Bingung, Kak. Bingung ya. Jadi lihat aja gini nih. Lihat perbandingan koefisiennya. Ini nih C38 pinggirnya itu koefisiennya 1. Dia 20 mili. Berarti buat 5 berapa? Jadi pakai perbandingan. Buat 1 20, buat 5 berarti 100. Dari mana? Gini caranya. Koefisien yang ditanya per koefisien diketahui. Itu cara lambat. 5, koefisien ditanya kan 5. Per diketahuinya 1. 5 per 1 dikali volume yang diketahui. Kali diketahuinya 20. Berarti 100 kan? 100 mili. Berarti di CO2 berapa? 60. 60. Yang ini berarti 40. 40 ya. Salah dong. 80 Mita. 80 ya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Contohnya. Nah, yang kedua, dia bisa menentukan yang namanya rumus empiris ya, rumus empiris sama rumus molekul, Re sama Rm. Oh iya, Re Rm ya. Kemarin kita belajar kalau nggak salah, kalau nggak salah. Nah, misalkan saya punya NX OY. Jadi N2 plus O2. Misal, si NX-nya 100 mili. 100 mili, ini 200 mili, yang ini 50 mili. Nah, tentukan NXOY-nya. Gitu pertanyaannya. Ya udah, kan tadi kata kuncinya adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan OF. Maka si ini perbandingkan yang lebih kecil. Jadi bagi yang terkecil, 100, 250. Perbandingan lebih sederhananya berapa banding berapa banding berapa? Bagi 50, 2 gitu ya. Bagi 50, 4. Bagi 50, 1. Gitu. Jadiin koefisien. Jadiin koefisien. Jadiin koefisien. Maka jadi gimana? 2NXOY jadi 4N2. Oh, salah. Ini bukan N2, guys. Aku salah. Bentar. Ini bukan N2, NO. Astagfirullah. NO, NO, NO. Aku mau nulis pakai apa? Ini NO ya. Ini NO. Plus O2. Nah, gitu. Berarti sama konsepnya kayak nyetarain kemarin. Di sini 2X nih. 2X. N di kanan berapa? Ada berapa? 4. 4. Berarti X-nya? 2. 2. O di kiri 2Y. Di kanan 4 ya. Ditambah 2. Berarti Y? 3. 3. Ya udah, berarti NXOY adalah N2O3. Kayak gitu. Itu contoh kedua. Contoh ketiga. Contohnya banyak. Kalau hukum Gay-Lussac. Oh ya, nah nggak apa-apa. Nah, ya. Nggak dihapus nih. Saya sini pindah. Dihapusin. Nah, yuk masuk ke contoh ketiga ya. Contoh ketiga itu contohnya campuran misalkan ya. Campuran CH4 dan C3H8 dibakar sempurna. Dibakar sempurna. Menghasilkan CO2. Bentar, aku mikir dulu. Oke lah, campuran CH4 dan C3H8 sebanyak, ini harusnya ada tulisannya ya, sebanyak campurannya ya, sebanyak
Bentar dulu, aku mikir dulu. Bisi aku salah ini nantinya. Sana berapa X berarti 10 liter aja ya. 30, 10 liter aja ya. 10 liter. 30, berapa tuh? Berapa tuh? Ntar dulu. Di sana berapa sih? C3 berarti 30 min 3X 2X 24 ya? Ya enggak? Oke. Menghasilkan CO2 campuran CH4 dan C38 sebanyak 10 liter dibakar sempurna menghasilkan CO2 sebanyak 24 liter misalkan. Berapa masing-masing CH4 dan C38? Nah, kita kadang suka gini, ada ngedengar kata campuran, suka tiba-tiba inisiatif aja. Gini jawabannya tuh Cina. CH4 plus C38. Gitu ya, gatot salah. Jadi jangan sekali-kali mereaksikan begini, ini salah. Nah, kalau ada kata dibakar itu berarti plus O2. Ya, ini kan hidrogen sama karbon. Hidrokarbon, jadi ya, kalau hidrokarbon dibakar, kalau hasilnya sempurna, kalau pembakaran sempurna, ini aku kasih tahu, pembakaran sempurna itu CXHY plus O2 hasilnya selalu CO2 plus H2O. Itu kalau sempurna. Kalau pembakaran tak sempurna itu hasilnya adalah CO. CXHY plus O2 hasilnya adalah CO plus H2O. Nah, kalau campuran gini gimana? Maka reaksikan masing-masing. Pertama, CH4 plus O2. Karena sempurna kan berarti CO2 plus H2O. Terus ini C3H8 plus O2 juga. CO2 plus H2O. Apakah hasilnya selalu begini? Iya, selalu begini. Ya, selalu CO2, ini CO. Gitu. Nanti bedanya apa? Kalau CO2 penyebab global warming ya, pemanasan global. Kalau CO itu racun manusia. Makanya harus pakai masker kalau keluar rumah, bukan karena corona, tapi karena di luar itu banyak polusi. Gitu. Pembakaran tak sempurna kan dari kendaraan ya. Nah, setelah direaksikan, konsepnya sama kayak yang penyetaraan reaksi, yaitu disetarakan ya. Setarakan, C-nya 1, ya udah 1. H-nya di sini 4, maka ini 2 kali 2. O-nya di sini 2, ini juga 2. Oh, berarti harus 4. Berarti berapa? 2 kali 2. C-nya 3. Berarti ini kali 3. H-nya 8. Oh, berarti 2 kali berapa? Kali 4. Kita cek O-nya. 6 tambah 4 ya. Berarti 10. 2 kali 5 itu 10. Gitu. Nah, 10 liter tuh kita nggak tahu komposisinya. CH4 berapa, C3H8 berapa. Maka kita misalkan, ini kan total harus 10 liter, gitu ya. Maka saya misalkan, kalau ini X, berarti ini 10 min X. Jangan dikasih Y, nanti bingung, nggak ketemu variabelnya ya. Karena kan salah satu harus ketemu ya, X, berarti ini 10 min X. Kalau ditambahin kan jadi 10 ya. Gitu. Nah, lihat koefisiennya. Ini 1, ini 1. Yang diketahui itu adalah ini.
Mana? Aduh. Langsung hilang deh. Nanti langsung join lagi aja ya. Yang diketahui si CO2. CO2 totalnya 24 liter. Ini 24 liter. Ini koefisiennya 1. Kalau di sini X, itu koefisien 1. Maka ini koefisiennya juga sama. 1. Maka si CO2 juga apa? Juga X ya. Kalau di O2 berarti apa? Berapa X? Kalau di O2. 24 min X. Oh enggak. Sebelum ke sini, kita belum